Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bersama Al-Quran bercerita, kali ini kita kembali ke surah Al-Hujurat. Kita melihat saat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengalami perbedaan pandangan dan konflik ideas di antara kedua sahabat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan latar ini di dalam surah Al-Hujurat ayat pertama terutama hingga sampai ayat ketiga. Mari kita lihat bagaimana ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan petunjuk buat kita semua umat Islam agar memiliki etika atau akhlak yang mulia berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un alim. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini meminta kepada orang-orang beriman untuk memiliki etika kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama nanti kita sebut dengan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Do not proceed ahead Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Yang pertama adalah don't proceed ahead. Yang pertama. Yang kedua nanti sebagaimana yang kita bahas kemarin, jangan meninggikan suaramu. Don't raise your voice. Yang ketiga adalah do not speak loudly. Ya, ada tiga nanti etikanya untuk kita kombinasikan lagi bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya. Ayat yang menarik ini menurut Imam Al-Qurtubi itu dirujukkan kepada 6 peristiwa. Meskipun yang paling terkenal adalah satu, yakni berkenaan dengan konflik antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. 6 peristiwa ini sebenarnya boleh jadi semuanya benar karena memang bunyi ayatnya bersifat umum. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Imam Qurtubi menulis, qala al-ulama kana fil Arab jafa wa su'u adabin fi khitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab saat itu atau orang Quraisy lebih tepatnya itu memang memiliki etika yang buruk, kata-kata yang kasar kalau dia berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggelari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran-gelaran yang buruk. Surah ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk agar kita punya makarimal akhlak, punya riayatul adab, kata Imam Qurtubi. Kisah yang pertama berkenaan dengan satu utusan ya dari Bani Tamim, ya. Qadima rakbun min Bani Tamim, ya, ada rombongan dari Bani Tamim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, Amir al-Qaqqa bil Ma'bad. Bani Tamim ini datang ke Rasulullah SAW untuk meminta pendapat Rasulullah SAW siapa yang semestinya menjadi pemimpin dari suku mereka, yaitu Bani Tamim. Rasulullah belum memberikan pendapat. Dia datang ke Madinah dengan tujuan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW tentang siapa yang paling eligible dan paling capable, yang paling suitable untuk menjadi amir dari Bani Tamim. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memberikan pendapatnya sebelum Nabi Muhammad memberikan pendapat apa-apa. Abu Bakar berkata kepada Bani Tamim, Amir al-Qaqqa bin Ma'bad. Ya, jadikan pemimpin amir kalian Qaqqa bin Ma'bad. Ya, namanya rada antik ya, Qaqqa bin Ma'bad. Ya. Wa qala Umar, begitu Abu Bakar memberikan pendapatnya Qaqqa bin Ma'bad, Umar berkata, Amir al-Aqra bin Habis. Jadikan saja
pemimpin itu untuk kalian Aqra bin Habis. Melihat respon Umar bin Khattab terhadap pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berkata, "Ma aradta illa khilafi." Kamu itu tidak mau kecuali hanya untuk menyelisihiku saja. Kenapa kamu meminta Aqra bin Habis yang menjadi pemimpin? Kamu mengeluarkan pendapatmu, tidak lain tidak bukan, karena kamu hanya ingin menyelisihi diriku saja. Umar kemudian berkata, "Ma aradtu khilafak." Enggak, saya tidak bermaksud untuk menyelisihimu. Fatamadaya hatta irtafa'at aswatuhuma. Maka mereka terus dalam cekcok ya, perbedaan pendapat tersebut sampai meninggi suaranya. Begitu suaranya meninggi, turunlah ayat ini. Dan Rasul ada di situ, turun kemudian ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Yang pertama, yang kedua saya singkatkan. Jadi kasus yang kedua berkenaan dengan keputusan Rasulullah SAW untuk menjadikan khalifah seseorang menjadi wakil atau menjadi khalifah di satu kota. Ya, ketika Rasulullah SAW, saya keliru ya, karena saya belum baca, saya simpulkan langsung. Rasulullah SAW memilih seseorang untuk dijadikan khalifah atau menjadi pemimpin waktu menuju Badar, Khaybar. Fa asyara alaihi Umar bi rajulin akhar. Tetapi Umar memilih orang yang lain. Rasulullah memilih ya seorang ya untuk menjadi pemimpin menuju Khaybar, Umar memilih orang yang lain. Turun ayat ini. Yang ketiga berkaitan dengan Rasulullah SAW juga mengutus 40 orang dari sahabatnya ke Bani Amir. Nah, waktu dia menuju Bani Amir, itu terjadi peperangan, mati semuanya. Orang ini illa thalathah, kecuali orang ta'akharu anhum, yang mereka terlambat datangnya. Jadi 40, 37 itu terbunuh semuanya oleh Bani Amir, tinggal 3 yang tidak. 3 ini kemudian pulanglah ke Madinah karena ternyata sudah terlambat dia. Kemudian bertemu dengan 2 orang dari Bani Sulaim. Bani Sulaim itu musuhnya Bani Amir. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Bani Salim punya ikatan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Gitu ceritanya. Faqataluhuma, maka Bani Tamim tadi membunuh 2 sahabat Nabi itu. Kenapa? Ketika orang ini ditanyain oleh orang-orang dari Bani Tamim ini, dia tidak tahu kalau itu berasal dari Bani Tamim. Dia ditanyai, kata dia, kamu itu nasabmu dari mana? Kamu orang mana? Nah, dia mengira biar takut karena Bani Amir itu lebih kuat, lebih kokoh dibanding Bani Sulaim. Pikirannya mungkin menurut 2 sahabat Nabi itu akan menguntungkan dia kalau dia menyatakan karena ini dari daerah konflik ya. Tidak apa-apa, daerah konflik meskipun Anda ada dusta dan seterusnya itu bagian dari taktik ya, bagian dari taktik. Maka dia menyatakan mim Bani Amir, kami dari Bani Amir. Li'annahum a'azzu mim Bani Sulaim. Karena Bani Amir itu lebih mulia dibanding Bani Sulaim, lebih kuat, lebih kokoh. Nah, karena dia mengaku dari Bani Amir dibunuh. Karena dia ini orang Bani Sulaim, padahal Bani Sulaim punya ikatan dengan Rasulullah SAW. Ini aliansinya Madinah, mestinya tidak boleh membunuh. Faja'a nafarun min Bani Sulaim, kemudian datanglah sekelompok orang dari Bani Sulaim ila Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah SAW. Setelah dia bilang apa? Inna bainana wa bainaka ahdun. Kita ini punya ikatan perjanjian, ya Rasulullah. Wa qad qutila minna rajulan. Dan telah terbunuh dari kami, juga sungguh dibunuh dari kami 2 orang. Fawadahuman Nabi, dia bilang kami ada anak buah kami yang juga meninggal gara-gara ya 3 orang yang tadi berperang itu, ada 2 orang yang mati dan dia menuntut minta uang diat. Ya, padahal Rasul belum memutuskan apa-apa. Bagaimana keputusannya mestinya? Dia nggak bilang apa-apa terus minta uang dan Nabi memberikan 100 unta, ya, ba'ir, terus turun ayat ini. Berikutnya tentang larangan, ini menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan larangan untuk berkata-kata di depan Nabi atau memberikan fatwa di depan Nabi, keputusan sebelum Rasulullah SAW memutuskan sendiri.
Yang terakhir, nazalat fi qaumin dzabahu qabla ayyusalliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun kepada sahabat-sahabat yang menyembelih terlebih dahulu padahal dia belum salat. Ya, fa amarahum ayyu'idudz dzabah dan seterusnya. Oke. Ini berkenaan dengan di Mina ya, waktu habis salat Idul Adha dan seterusnya. Dari situ para mufassirin menyatakan boleh jadi semua asbab nuzul ini atau kisah-kisah yang berkenaan dengan ayat ini boleh jadi benar semuanya. Dan ini penting kenapa? Karena berbagai macam riwayat ini atau 6 riwayat ini nanti bisa kita jadikan cara kita memahami kalimat la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Oke. Saya lihatkan dulu setelah kejadian ini apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Wa min huna qala Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah kejadian ini Abu Bakar kemudian berkata, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba ya Rasulullah, la ukallimuka illa ka akhis sirar hatta alqallahu ta'ala." Kata dia, demi zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, la ukallimuka, aku tidak akan pernah berbicara denganmu illa ka akhis sirar, kecuali seperti seseorang yang berbisik-bisik, seperti orang yang sedang menyampaikan rahasia, ya, berbisik-bisik, lemah sekali. Masya Allah. Itu respon yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana Umar radhiyallahu an kana fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Ibnu Zubair idza takallama idzan nabi lam yusma' kalamuhu hatta yastafhimah. Umar itu kalau berbicara kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa ini, dia tidak akan pernah terdengar suaranya sampai benar-benar Umar memahami apa yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dia berbicara pelan sekali, sampai dalam riwayat yang lain Rasulullah sering berkata kepada Umar bin Khattab, "Apa Umar? Apa Umar?" Saking kalemnya. Kenapa mereka sahabat Nabi ini melakukan hal tersebut? Karena Al-Quran tadi menyatakan la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Mari kita perhatikan surah ini bagi kebaikan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan melalui surat Al-Hujurat etika kita, relasi kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama, la tuqaddimu, janganlah mendahului. Ayat ini dibikin terbuka, tidak tertutup, mendahului dalam hal apa? Karena itu para ulama tafsir menyatakan, karena dia dibikin terbuka, maka dia boleh mendahului dalam hal apapun. Ucapan, mendahului perbuatan, mendahului keputusan, apa saja. Tidak boleh mendahului ucapan sebelum Rasulullah memberikan ucapan atau keputusan. Tidak boleh mendahului perbuatan sebelum Rasulullah memang membolehkan perbuatan tersebut. Dan seterusnya, ini dalam kaitannya dengan agama ya, dan seterusnya. Karena itu kalau kita perhatikan misalnya penjelasan dari Imam Qurtubi, jadilah tuqaddimu baina yadillah, insyaallah Imam Qurtubi ini ya, aslun fi tarkit ta'arrud li aqwalin nabi. Ini adalah ajaran kita agar meninggalkan ta'arrud dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tinggalkanlah untuk berselisih, ya, berbeda ucapan, berbeda keputusan, berbeda pemahaman dengan Rasulullah SAW. Wa ijabit tibaihi wal iktida bihi. Jadi yang pertama, jangan ta'arrud. Jangan memalingkan diri dari ucapan Rasulullah SAW. Jangan bikin konfrontasi. Nah, itu kalimat yang pas. Jangan berkonfrontasi dengan ucapan Rasulullah SAW. Perintah yang kedua, penuhilah ittiba iqtida dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Ada kisah menarik. Dulu ketika Rasulullah SAW sudah sangat sakit, ya, menjelang detik-detik wafatnya beliau, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat bersama manusia, bersama para sahabat. Faqalat Aisyah kemudian berkata radhiyallahu anha, berkata quli lahu, faqalat Aisyah li Hafsah radhiyallahu anha, Aisyah berkata kepada Hafsah, dia berkata quli lahu inna Aba Bakrin rajulun asif wa innahu mata yakum maqam la yusma
an-nas minal buka. Kata la yusmi'un nas minal buka. Kata dia, katakan kepada Hafsah, Hafsah berkatalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ayahku itu adalah laki-laki yang lembut hatinya, laki-laki yang lemah hatinya, ya, yang asif, yang penyedih. Asif itu dari kata Yusuf, ya, masih ingat Yusuf dari kata ya asafa, ya asif, orang yang kalau sekarang mungkin sensitif, kalimat yang tepat, ya, sangat sensitif, ya. Wa innahu, dan kalau dia nanti mengimami, begitu berdiri, tidak akan terdengar kalimatnya, karena kalau dia membaca ayat Allah SWT dan apalagi Rasulullah dalam keadaan sakit, menurut Aisyah perkiraannya adalah dia tidak akan mendengar apa yang dibaca karena tangisannya Abu Bakar As-Siddiq. Famur Umar falyusalli bin nas, maka perintahlah Umar agar Umar saja yang menggantikan. Rasulullah SAW melihat pembicaraan istrinya ini, yaitu Aisyah dan Hafsah, apa katanya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Kalian semuanya itu seperti perempuannya Yusuf. Siapa maksudnya? Zulaikha. Para ulama menyatakan, kenapa kok Rasulullah menyamakan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan Zulaikha? Karena ada dua motif gitu. Jadi misalnya ketika Zulaikha mengundang perempuan-perempuan Mesir, ya, dharma wanita Mesir untuk datang, ya, tujuannya sebenarnya adalah misalnya mengundang makanan, nampak tujuannya. Tapi tujuannya sebenarnya yang dia simpan adalah agar mereka tahu ketampanan Yusuf, dan kalau sudah tahu ketampanan Yusuf, dia bisa menganggap ya wajarlah kalau Zulaikha tertarik. Itu poinnya. Jadi ada dua motif di sini. Motif yang dikemukakan dengan motif yang tidak dikemukakan. Nah, sebagian muhaddisin menyatakan, kenapa Rasulullah SAW menyatakan kalian seperti Zulaikha, sawahibu Yusuf. Kenapa? Perempuan-perempuannya Yusuf. Kenapa? Karena kata muhaddisin, Aisyah sebenarnya dalam satu sisi memang ingin melihat orang-orang tahu bahwa ayahnya memang lembut hatinya, suka menangis, memang itu. Tapi ada maksud lain yang disembunyikan. Yakni adalah jangan sampai nanti ayah saya menjadi malu. Jangan sampai itu wajar sebagai seorang anak gitu. Jadi motif itu yang kata para muhaddisin mengapa Rasulullah SAW menyatakan inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Oke, melalui beberapa respon ini apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, satu, la tuqaddimu, janganlah kita mendahului, ya, baina yadayillah. Baina yaday itu sebenarnya makna literalnya ya di antara dua tangan ini. Tapi di antara dua tangan itu maksudnya di depan. Ya, di depan Allah, di depan Rasulullah. Dalam hal apa? Dari beberapa latar tadi, yang pertama, memutuskan sebelum Nabi memutuskan. Nah, boleh misalnya kasus Abu Bakar, ya, yang menyatakan Bani Sulaim ini, Bani Tamim ini datang ke Mekah untuk apa? Untuk meminta pendapat Nabi. Nabi belum memutuskan, Abu Bakar menyatakan Amir kok. Umar menyatakan Amir Aqra' bin Habis. Ya, kok bin Ma'bad sama Aqra' bin Habis. Lah ini tidak boleh. Itu pelajaran buat kita semuanya, ya. Lah, buat kita nanti apa relevansinya buat kita hari ini? Sama. Kalau sudah ada hadis Rasulullah SAW yang clear, sudah ada ini, ya kita ini pendapat kita harus di belakangnya, jangan di depannya. Itu maksudnya. Kalau ada sesuatu yang sudah clear dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kasus Umar juga, kalau Anda perhatikan, ketika Rasulullah sudah memutuskan sesuatu, terus kita punya keputusan yang lain juga. Ini contoh yang clear, ya. Rasul sudah memilih seseorang yang akan menuju Khaybar dan seterusnya. Umar memilih orang yang lain lagi. Ya, itu juga tidak boleh. Satu, ya, sebelum Rasulullah memutuskan sesuatu, tidak boleh kita memberikan keputusan. Atau kalau Rasulullah sudah memutuskan, kita juga tidak boleh ta'arud, ya, memiliki keputusan yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Terus juga tidak boleh sebelum Rasulullah memutuskan, ngambil keputusan. Seperti konflik antara Bani Sulaim sama Bani Amir.
Mestinya mereka nunggu dulu apa keputusan Rasulullah SAW. Tapi mereka sudah minta uang diat dulu. Padahal mestinya bagaimana ini kalau ada ikatan diat. Wong dia yang dibunuh sebenarnya juga orang Muslim dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka sudah minta dahuluan. Itu juga tidak diperkenankan. Oke, ada juga yang menyatakan, saya lupa tadi yang belum baca, ada yang menyatakan ayat ini turun, innan nasan kanu yakuluna lau unzila fi kadza, lau unzila fi kadza, turun ayat ini. Orang yang menyatakan ini bukan merubah keputusan, ta'arud juga sebenarnya, tapi setengah ta'arud lah. Jadi kalaulah yang turun itu ayatnya begini, kalaulah yang turun itu begini, kalaulah dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga bagian dari la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Baina yadillah wa rasulih. Apalagi berbicara atau berfatwa mendahului Rasulullah SAW. Tidak boleh. Yang terakhir, melakukan amalan ketaatan sebelum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kalau dikembangkan menjadi konsep bid'ah dan seterusnya ya. Kalau tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Seperti mestinya sholat dahulu baru menyembelih. Ini kok nyembelih dulu sebelum sholat dan seterusnya. Dan itu tidak diperkenankan karena melakukan illegal innovation atau bid'ah ya, atau bid'ah. Oke. Jadi itu poin yang pertama. Korelasinya apa buat kita hari ini adalah melalui kisahnya. Lihat yang menarik ya. Orang-orang soleh itu hatta sekualitas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tetap dia memiliki kesalahan. Bukan seperti Nabi yang maksum. Tetapi sekali lagi apa perbedaannya dengan kita? Kalaulah dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah dan memperbaikinya dengan jauh lebih baik. Ya. Dan kesalahan mereka itu bukan kesalahan dalam pengertian dosa, tapi kesalahan adab, kesalahan etika, ya dan seterusnya. Tentu tidak ada niatan Abu Bakar untuk menandingi misalnya dan seterusnya, termasuk juga Umar. Karena Umar mungkin dia punya logikanya sendiri dan seterusnya, dan tentu itu tidak dimaksudkan untuk membuat kontroversi atau konfrontasi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hanya persoalan etika saja. Persoalan etika saja. Tapi sekali lagi, lihat dampaknya. Dampaknya adalah Umar bin Khattab berubah. Bicaranya rendah. Low voice sekarang, yang pertama. Yang kedua, bahkan Rasulullah SAW, dan dia dengarin sampai benar. Semuanya sudah terputuskan. Itu yang disebut dengan sampai faham Umar itu. Apa sih pilihan Rasulullah? Apa sih fatwanya Rasulullah? Dia tidak mau. Ya, yang kalau dari Abu Bakar apa yang kita lihat, Abu Bakar juga sama, bersumpah dia dengan Allah SWT selamanya tidak akan berkata kecuali seperti orang yang berbisik pada Rasulullah SAW. Nah, jadi apa maksudnya? Kita ini dalam beragama ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada Rasulullah SAW, terutama dalam kaitannya dengan ajaran keagamaan. Ya, harus ada etika. Kalau sudah ada ayat Allah SWT atau ada hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, lakukan ini. La tuqaddimu, do not proceed ahead Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beradalah di belakang. Kalau memang kecuali kalau tidak ada. Makanya orang menggunakan kias. Coba urutannya, belajarlah seperti di usul fikih. Kapan kita boleh menggunakan selain Al-Qur'an dan sunnah? Setelah sudah tidak ada itu, baru muncul kias, baru muncul istihsan, baru muncul amal ahlul Madinah, baru muncul dan seterusnya dan seterusnya. Logikanya kenapa demikian? La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wa rasulih. Nah sekarang kalau kita lihat, menarik terutama di dunia universitas, ya, yang dikembangkan critical thinking. Kita ini harus menemukan kombinasi antara critical thinking dan kepatuhan adab kita terhadap ajaran keagamaan kita ini. Jangan kebablasan. Al-Qur'annya sudah berkata A, tapi kita mencoba-coba untuk menganulirnya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga sunnah Rasulullah SAW. Masih ingat kasus kemarin ya yang bagaimana pernikahan campur dan seterusnya yang mengemuka di tanah air. Orang membolak-balik ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita perhatikan untuk kepentingan apa sih ya? Tidakkah dia membaca surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Yang kedua selanjutnya seperti kemarin ya, jangan tinggikan suara kita sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar As-Siddiq, segera dia lowering atau mengecilkan suaranya
dan kemudian tidak berkata-kata yang keras di hadapan Nabi atau tidak memanggil dengan panggilan yang yang tidak baik, panggilan sebagaimana panggilan orang yang biasa, tapi memanggil dengan panggilan nubuwah, memanggil dengan panggilan ar-risalah. Ini penting sekali. Kita ini kalau sudah mengaku muslim, mestinya kita ini berinteraksi juga dengan etika yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Anas bin Malik melaporkan dari Rasulullah SAW, man ta'allama al-Quran wa 'allaqa mushafahu lam yata'ahad wa lam yanzur fih. Orang yang belajar Al-Quranul Karim, ya, terus kemudian dia menggantungkan mushafnya, ya, tapi tidak mempelajarinya, tidak memenuhi janjinya, tidak pernah buka, tidak pernah melihat. Dia dapat Al-Quranul Karim, tapi tidak ngasih perhatian sama sekali. Tidak membacanya, digantungkan saja, disia-siakan saja. Ja'a yaumal qiyamah, orang itu nanti kelak datang di yaumul qiyamah, muta'alliqan bih, dikalungi Al-Quran di lehernya ini. Yaqulu ya Rabbal Alamin. Nanti Qur'annya berkata, wahai Allah Rabbal Alamin, inna abdaka hada ittakhani mahjura fakti baini wa bainah. Masya Allah. Dzakarahu Ats-Tsa'labi. Nanti Qur'annya berkata, ya Allah, hambamu ini mengambil aku sebagai sesuatu yang dia lari jauh darinya. Dia hijrah dariku. Maka tegakkanlah hubungan, tegakkanlah hukuman antaraku dan antara dia. Masya Allah. Mari kita fikirkan itu. Bagi kita yang mempelajari Al-Quran. Kalau orang tidak tahu Al-Quran, dia tidak belajar Al-Quran, dan dia tidak berhukum dengan Al-Quran, lain ceritanya. Tapi bagi Anda yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terus kemudian tidak berhukum dengan Al-Quran, ngerilah membayangkan hadis ini. Orang yang menyia-nyiakan Al-Quran saja, yang berhijrah dari Al-Quranul Karim, kelak Quran digantungkan di lehernya, ya, dan kemudian Quran seakan-akan tampil menjadi saksi akan kehijrahan seseorang dari Al-Quranul Karim. Apalagi orang yang memahami Quran, tapi kemudian dia tidak menerapkan etikanya dia bersama Allah dan Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.